Halo Bapak Ibu Saudara, selamat datang di Ibadah Online Sitri Kenisa Bekasi. Kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini, saya harap kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan dengan semangat untuk berikuti ibadah online kita hari ini. Saya yakin kita semua akan diberkati Tuhan di ibadah online kita hari ini. Kita akan merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pastikan kita semua di tempat yang nyaman dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Lebih dari pemenang. Semua yang percaya, mari katakan dengan iman bahwa kita lebih dari pemenang. Yes Lord, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus saja segala raja. Gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua orang yang bangga dijadikan lebih dari pemenang, karena Yesus Tuhan tidak tertandingi. Kaulah yang tak tertandingi Bapa. Amin. Mari lebih lagi kita tinggikan Tuhan. Yes, Kedua tangan kita, katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan hanya siapa? Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Yes God, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah. Yes God, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Lebih lagi katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara
Katakan Yesus. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, kerajaanmu kekal. Katakan kerajaanmu kekal. Yes Lord, thank you God. Allah yang kekal. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu yang besar. Segala kemuliaan kami nyatakan hanya bagi Yesus. Jesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Anugerah-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Thank you Jesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, Yesuslah, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Bagi-Mu Yesus, penulis hidup kami. Hanya bagi Tuhan, penulis hidupku. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti Engkau. Mari sembah Tuhan. Yesus, kami puji, satu-satunya yang kami sembah. Yesus, kami puji. Oh, ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan. Lebih lagi katakan ku puji, ku puji, ku sembah,
seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hati kami menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidup kami. Kaulah alasan kami hidup Bapa. Kaulah Tuhan atas segalanya. Mari saat ini kita mengangkat doa kita di hadapan Tuhan. Berdoa kalau kita hidup itu karena anugerah Tuhan. Mari berdoa kita bisa terus mengasihi Tuhan di sepanjang umur kita. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan di setiap hari-hari kita. Mari berdoa minta hati yang mengasihi Tuhan. Mari berdoa saat ini. Jesus, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Berikan kami hati-Mu yang mengasihi Engkau pencipta kami, Tuhan di hidup kami. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, mencintai seluruh karya-Mu, mencintai seluruh hidup-Mu Tuhan. Di dalam setiap persoalan kami tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan sampai akhir hidup kami, mengasihi Engkau. Mari saat ini kita berdoa bagi gereja Tuhan. Gereja adalah rumah Tuhan, tempat di mana Tuhan tinggal, tempat di mana hadirat Tuhan diam. Mari kita berdoa untuk gereja Sitri Bekasi. Kita berdoa dalam setiap pergumulan gereja ini, untuk pengajuan proses KPR. Kita berdoa Tuhan yang membuka jalan bagi gereja ini. Kita percaya rumah Tuhan akan dibela Tuhan, akan dicukupkan setiap kebutuhannya oleh Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita bagi gereja ini. Berdoa minta pertolongan, berseru kepada Yesus. Mari angkat suaramu berdoa. Angkat tangan kami bagi rumah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan yang besar. Masih ada mujizat-Mu yang akan Kau nyatakan bagi rumah-Mu di tempat ini. Ada banyak orang yang mengalami percobaan di rumah Tuhan. Ada pemulihan, pertobatan dan kemenangan. Kami berdoa Kau yang membuka jalan bagi pergumulan gereja ini. Kau yang membuka jalan bagi gereja ini Bapa. Ada orang-orang yang menjadi pembangun. Setiap kebutuhan gereja ini Tuhan cukupkan. Tuhan memberkati gereja ini di dalam nama Yesus. Mari berdoa bagi pemimpin gereja ini, bagi Pastor Tini. Kita berdoa mengangkat kedua tangan kita bagi gembala. Kita menopang dia di dalam doa. Mari angkat suara kita berdoa. Kemanapun dia melangkah memuliakan nama Tuhan. Ada banyak orang yang dimenangkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita percaya Tuhan kita yang besar yang akan memberkati bangsa yang besar ini. Kita berdoa ada kesatuan, ada pengurapan daripada Tuhan untuk pemerintah-pemerintah di bangsa ini. Mari berdoa mengangkat tangan kita bagi bangsa ini. Angkat suara kita berdoa. Kami mengalami pemulihan, bangsa kami diberkati karena Tuhan kami Tuhan yang besar.
Tuhan yang memberkati bangsa ini. Amin. Di dalam nama Yesus. Kami bangga kami punya Tuhan yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti lebih lagi Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita, katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti deklarasikan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan kemuliaan buat Tuhan, sebab Dialah yang besar, Allah yang mulia. Sebab Tuhan kita Tuhan yang besar, tiada yang seperti Dia. Puji Tuhan, di minggu ini kita sudah sampai di minggu terakhir di bulan November. Sementara kita akan sampai di bulan Desember. Kita sampai di hari ini, kita percayakan apa kekenanan dan kemurahan Tuhan. Amin. Dan ada ayat emas untuk kita di minggu ini, terdapat di Filipi 4 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biar ayat ini menjadi kekuatan kita di minggu ini. Sementara kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Suwartini. Siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan dan siapkan catatan kita untuk mencatat semua kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Mari buka hati kita saat ini. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Banyak perbuatan-Mu menolong hidup kami, tak pernah terlambat. Thank you Lord. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Thank you Jesus. Banyak yang Kau berbuat dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan-Mu indah, Jangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur penyertaan-Mu sempurna. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, Kaulah yang baik, tak pernah tinggalkan kami. Kaulah yang mengerti kami. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Harapan hatiku tak gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Tak ada lembah yang gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu, tanpa-Mu Yesus. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan Kau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Bangga katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih lagi katakan pada Tuhan Yesus. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Puji Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan ketika kita menyembah Dia dengan segenap hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Tak percaya janji Tuhan, pertolongan Tuhan, masa-masa sukar apapun kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami merasakan hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing, dan saat ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Roh Kudus memimpin kami. Engkau Tuhan yang mengajar kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Singkapkan rahasia dari kebenaran-Mu yang akan membuat kami menjadi berbeda dari sebelumnya. Dan kami percaya Engkau yang menuntun hamba-Mu, dan semua yang mendengarkan kami akan sama-sama mengambil komitmen untuk berubah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bulan ini mengakhiri tema tetap kuat di masa sukar, dan di akhir minggu ini saya memberikan judul khotbah saya lebih dari pemenang. Firman Tuhan Roma 8 ayat 31 sampai 39 kita akan baca sama-sama. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan berbicara hari ini kita lebih daripada pemenang. Kita sering menyanyikan mungkin lagu lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Kita mau belajar dulu konteks daripada ayat ini. Masa ini ditulis, Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma. Kita harus tahu konteksnya, apa keadaan mereka, apa yang mereka alami. Sampai akhirnya Paulus menyebut mereka menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita harus tahu sejarahnya. Saudara, jemaat di Roma adalah jemaat yang ada di kota besar, ibu kota Romawi. Pada waktu itu, sebagai pengikut Kristus dianggap sebuah sekte dan menghadapi aniaya, menghadapi banyak kesukaran-sukaran, bukan saja daripada pemerintah Romawi, juga daripada orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Dan akhirnya setiap orang Kristen
yang percaya kepada Yesus karena imannya pada saat itu terjadi sekitar tahun 57 Masehi. Dan mereka menghadapi aniaya, mereka menghadapi penderitaan. Karena apa? Karena iman mereka kepada Tuhan. Tidak jarang pasukan Romawi itu menangkap, menyiksa orang-orang Kristen di zaman itu, memaksa mereka meninggalkan iman percaya mereka dan menyembah dewa-dewa Romawi, bahkan juga menyembah patung kaisar. Namun demikian mereka tetap tabah dan menjaga iman mereka, sekalipun di antara mereka ada disiksa, dipukuli, bahkan mati dengan cara diadu dengan binatang buas. Oleh karena iman jemaat Roma tetap teguh menghadapi aniaya tersebutlah, Paulus menyebut mereka lebih dari pemenang. Paulus mengatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini bukan berarti artinya Tuhan langsung membela umatnya, tidak membiarkan kesukaran, tidak membiarkan aniaya terjadi. Bukan, Allah di pihak mereka. Tapi mereka tetap menghadapi namanya aniaya. Bukan berarti ketika mereka tahu bahwa Allah di pihak mereka maka terjadi mujizat. Pada waktu mereka dibuat di gelanggang itu, mereka diadu dengan binatang buas, tiba-tiba binatang buas jadi jinak. Tidak. Yang terjadi adalah ada begitu banyak giliran mereka disembeli, dibunuh di situ di gelanggang arena yang disiapkan oleh pemerintah Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Dan akhirnya setiap orang Kristen mereka mati di situ. Itu yang mereka alami. Itu yang mereka alami, Bapak Saudara. Penderitaan yang mereka alami. Bukti bahwa mereka sungguh-sungguh memiliki Kristus dalam hidup mereka. Tidak ada hal apapun yang memisahkan jemaat di Romawi dengan kasih Kristus. Saudara bisa perhatikan ayat 35. Mereka mengalami penindasan, diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Romawi. Mereka mengalami kesesakan, mungkin saja harta benda mereka disita, diambil. Mereka menghadapi penganiayaan, dipukul, dianggap pemberontak karena tidak menyembah dewa Romawi dan patung kaisar. Mereka mengalami kelaparan, dimasukkan ke dalam penjara, tidak diberikan makan sama sekali atau sedikit diberikan makanan atau tidak makan sama sekali. Mereka menghadapi yang namanya kelaparan. Mereka menghadapi namanya ketelanjangan, diperlakukan sebagai budak yang diumpankan kepada binatang buas. Bahkan ada bahaya dalam pedang, ada kematian yang menanti mereka. Karena iman mereka kepada Kristus, mereka sedang dibayangi dengan maut setiap hari. Tapi dalam kondisi yang ekstrim seperti itu, Bapak Saudara, mereka siap bahkan jika harus mati sekalipun. Ibarat mereka sebut domba-domba yang mengantri untuk disembelih di ayat yang ke-36 tadi kita baca. Nah, untuk melihat konteks aniaya dan penindasan yang dialami oleh jemaat Roma pada waktu itu, tentu di mata orang lain jemaat Roma dianggap sebagai pihak yang kalah. Pemerintah Romawi atau orang-orang yang tidak menjadi orang Kristen, mereka menganggap bahwa jemaat di Romawi itu adalah orang-orang yang kalah. Mereka nggak punya pengaruh secara kedudukan politik. Mereka tidak dianggap, bahkan mereka sama seperti budak. Banyak jemaat Roma yang harus dianiaya, bahkan mati untuk membela iman mereka. Namun demikian, Paulus menegaskan bahwa walaupun orang dunia memandang bahwa pemerintah Romawi adalah pihak yang menang dan jemaat Roma adalah pihak yang kalah, tapi di mata Tuhan mereka lebih daripada pemenang. Ini tentu bukan karena kekuatan diri mereka sendiri, tetapi karena karya Roh Kudus, ketaatan mereka untuk melakukan kehendak Bapa. Paulus mengatakan, jika jemaat Roma sudah mencapai level lebih daripada pemenang,
maka tidak ada satupun yang memisahkan mereka dari kasih Kristus. Mau kelaparan, ketelanjangan, aniaya, penderitaan, tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Kristus. Orang Kristen gak perlu takut terhadap pedang, gelap, penderitaan, kelaparan. Jangan heran Bapak Saudara kalau Kristenan di mana-mana bisa mengalami tekanan. Karena para rasul dan gereja mula-mula tadi mengalami hal itu. Nah, bagi kita saat ini, apa makna lebih daripada pemenang? Tadi saya sudah katakan bahwa jemaat Romawi adalah jemaat yang mengalami aniaya, kesukaran, penderitaan, dibayangin dengan maut setiap hari. Karena apa? Karena iman mereka kepada Kristus. Dan saat ini mungkin kita tidak mengalami hal yang sama seperti jemaat Romawi. Apa konteksnya bagi kita lebih daripada pemenang untuk saat ini? Bapak Saudara, kalau saudara ada begitu banyak sekarang orang-orang Kristen di masa sekarang dimanja dengan istilah hanya mau kenyamanan, kemakmuran, ketenangan, tidak ada aniaya, berdoa supaya tidak ada aniaya. Bapak Saudara, kita harus kembali lagi melihat jemaat Romawi. Ketika jemaat di Roma ini menghadapi aniaya karena iman mereka, mereka tetap tekun, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang memisahkan mereka dari kasih Kristus. Apakah kita di akhir zaman saat ini, orang-orang Kristen di masa kini, apakah kita bisa memiliki iman seperti itu? Iman seperti itulah yang membuat kita lebih daripada pemenang. Kita kalau udah gak nyaman dikit, kita udah mulai bersungut-sungut. Menghadapi pergumulan urusan makan dan minum saja kita udah bersungut-sungut. Kita udah merasa bahwa kita yang paling malang dari semua orang. Waktu saya baca sejarah daripada ayat tadi, konteks daripada firman Tuhan di Roma 8 tadi, saya baru terbuka mata saya. Ternyata yang disebut lebih daripada pemenang adalah yang seperti itu. Menghadapi aniaya, penderitaan oleh karena nama Tuhan Yesus. Oleh karena iman mereka. Kita menyanyikan lebih daripada pemenang, tapi kita belum menang atas dosa. Kita merasa bahwa kita menjadi orang yang sangat dibenci oleh Tuhan, atau merasa bahwa Tuhan jauh dari kita ketika kita mengalami pergumulan dan masalah. Bapak Ibu Saudara, saya mendorong Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa di masa sekarang ini yang dibutuhkan adalah ketaatan kita, meskipun kita menghadapi begitu banyak rintangan dan kesukaran dalam hidup kita. Kalau jemaat-jemaat di Roma, mereka disebut Paulus lebih daripada pemenang karena mereka sudah melewati namanya aniaya itu. Saudara harus tahu bahwa ada begitu banyak orang Kristen saat ini hanya menginginkan kenyamanan, kemakmuran. Padahal kita sudah menerima dan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya janji Tuhan. Tapi Ibu Saudara harus siapkan hatimu ketika pun saat aniaya itu tiba. Ketika pun saat dimana karena nama Yesus kita dianiaya. Karena nama Yesus kita mungkin disiksa. Saudara bilang, jangan Bu, saya gak siap. Saudara, kita harus siap. Saudara harus tahu, ketika saudara siap akan penderitaan yang kita akan terima karena kita percaya kepada Yesus, maka kita akan kuat bahwa kita tahu kita memiliki iman yang teguh sampai kepada kesudahannya. Sebagai hamba Allah, saya mendorong Bapak Saudara untuk memiliki mental seorang pemenang. Apa itu? Yang pertama, siap menderita karena nama Tuhan. Itulah seorang yang lebih daripada pemenang. Siap menderita karena nama Yesus. Siap menderita karena imanmu. Jangan mudah kau berpaling dari iman percayamu kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Saudara, jangan murtad, jangan mudah murtad atau meninggalkan imanmu. Apapun yang terjadi, ketika kau sudah percaya kepada Yesus, engkau sudah menerima keselamatan, pegang itu sampai
seumur hidupmu. Sampai akhir hidup kita. Kita percaya keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saya mau katakan mental seorang pemenang yang pertama adalah siap menderita karena nama Tuhan Yesus. Karena kau percaya kepada Yesus. Ada begitu banyak orang gak siap. Tapi saya mau mendorong Bapak Saudara, siapkan hatimu. Apapun yang terjadi, kau tidak pernah meninggalkan imanmu. Kau harus deklarasikan iman percayamu. Kita harus belajar daripada jemaat di Roma. Mereka tidak takut akan kematian. Karena kematian adalah awal daripada kehidupan mereka menerima mahkota dari Tuhan. Hal yang kedua, mental seorang pemenang adalah memikirkan tentang kekekalan daripada yang sementara. Saya mau saudara mengerti, seorang pemenang adalah memikirkan perkara kekekalan daripada yang sementara. Semua yang ada dalam dunia ini sementara, Bapak Saudara. Sebanyak apapun uangmu, sekaya apapun kau, seterkenal apapun kau, itu sementara. Paling lama berapa umur kita? 70, 80, thank God kalau kita ada sampai 90, 100 tahun. Tapi mengalami kemerosotan umur saat ini. Beberapa minggu yang lalu ada hamba Tuhan yang masih muda, dipanggil oleh Tuhan, sangat cerdas, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi dipanggil oleh Tuhan pada usia 42 tahun, Bapak Saudara. Saudara, yang segala sesuatu di dalam dunia ini sementara, tapi kita lebih berkutat kepada yang sementara ini. Seorang pemenang, dia memikirkan yang berdampak kepada kekekalan. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu saat ini, mari pikirkan itu berdampak pada kegagalan. Kalau engkau dipercaya oleh Tuhan untuk berkat jasmani, engkau lewat pekerjaanku mendapatkan gaji, lewat usahamu engkau mendapatkan uang. Bagaimana engkau memikirkan untuk kekekalan? Engkau menabur untuk pekerjaan Tuhan, menolong orang-orang yang susah, menolong gereja, menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu artinya engkau memikirkan perkara kekekalan. Karena engkau tidak akan pernah memiutangi Tuhan. Engkau tahu bahwa Tuhan pasti akan memberkati setiap apa yang kau lakukan untuk orang-orang yang susah, gereja Tuhan, untuk orang-orang yang sangat memerlukan bantuan, untuk pelayanan. Bapak Saudara, kalau saudara-saudara berkutat saat ini, saya mau setiap jemaat City Bekasi menjadi orang yang sukses. Orang yang bisa sukses dimanapun mereka berada, apapun karirmu. Tapi ingat, harus berdampak pada kekekalan. Harus berdampak pada kerajaan Allah. Harus berdampak kepada apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, apa yang kau miliki itu sifatnya sementara. Pada waktu engkau mati, engkau tidak akan bisa bawa hanya berapa peti, mungkin semahal apa peti yang kita, mungkin ada peti termahal saat ini 1M. Ya udah. Itu saja. Ketika engkau memikirkan perkara kekekalan, engkau lebih mempersiapkan dirimu untuk kekekalan. Seorang pemenang memikirkan perkara kekekalan bukan hal yang sementara. Kalau sementara yang di bumi ini saya katakan, jadi dia hidup, dia makan untuk hidup, hidup untuk kerja, kerja untuk makan. Itu semua sementara. Selalu bilang kalau saya nggak kerja saya nggak bisa makan. Betul, kau harus kerja. Saya katakan tadi engkau harus sukses, kau harus bisa menghasilkan uang, kau harus semakin diberkati oleh Tuhan. Tapi engkau harus melakukannya untuk berdampak pada kekekalan, bukan untuk kepada kepentinganmu sendiri. Bukan untuk kepentinganmu sendiri. Jadi seorang pemenang memikirkan tentang kekekalan daripada yang sementara. Hal yang ketiga, seorang pemenang, mental seorang pemenang adalah tidak kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Oh, saya suka ini. Tidak kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Meskipun jemaat di Roma menghadapi aniaya, tidak ada satupun yang meninggalkan imannya, kasihnya kepada Tuhan.
Coba saudara bayangkan ketika mereka digilir saudara, hari itu misalnya giliran ini dipanggil namanya, mereka akan dibawa ke gelanggang itu dan semua ditonton, kemudian dilepas binatang buas dan mereka dimakan di situ, ditonton oleh orang-orang yang di Romawi pada waktu itu. Dan mereka mati. Bayangkan itu seperti disembeli, siap seperti anak domba yang disembeli, dan mereka alami itu. Tapi apakah mereka murtad? Tapi apakah mereka meninggalkan iman mereka? Apakah mereka bilang, Tuhan kenapa kau tidak tolong kami? Tuhan kenapa kau izinkan seperti ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Meskipun mereka mati, gelanggang di arena itu dimakan binatang buas, tapi mereka tetap menjaga cinta mula-mula kepada Tuhan. Mereka tetap bergairah ikut Tuhan. Makanya Paulus katakan mereka lebih daripada pemenang. Tidak kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Menjadi takutlah saudara, kalau kau tidak bisa merasakan lagi kasih Kristus. Menjadi takutlah kalau hatimu udah menjadi dingin. Menjadi takutlah kalau kenyamanan membawa engkau jauh dari Tuhan. Menjadi takutlah kalau kau enggak mau repot-repot lagi untuk pekerjaan Tuhan. Karena kasih-Mu sudah dingin. Saudara, saya bersinggungan dengan maut karena sakit sudah berkali-kali. Tapi saya bersyukur saya mengalami hal ini. Ketika saya sakit dan sudah mungkin saya tahu Tuhan lakukan mujizat, saya sembuh lagi. Dan saya menghadapi sakit lagi. Dan sakitnya parah lagi. Tapi di masa itu saya tahu, suatu saat semua orang akan kembali ke rumah Bapa. Nah, bukan masalahnya bagaimana kita mengakhiri hidup. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita menjalani hidup di waktu yang Tuhan berikan, di sisa hidup kita. Saya mengenal seorang hamba Tuhan, dia menggembalakan gereja yang besar, sudah pasang ring udah berapa kali sakit. Tapi sekarang masih tak melayani Tuhan. Ini menjadi inspirasi saya. Saya siap kapan saja dipanggil Tuhan. Tapi saya gak mau membuang waktu-waktu saya tanpa mempersiapkan hati saya, cinta saya kepada Tuhan. Menjaga roh yang bernyala-nyala untuk Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara harus berani berkata segala perkara dapat kutanggung. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Karena engkau akan bisa menanggung banyak perkara. Segala perkara dapat kau tanggung ketika engkau di dalam Tuhan. Ketika rohmu bernyala-nyala ikut Tuhan. Ketika kau mencintai Tuhan dengan cinta yang mula-mula itu segar. Tuhan mau engkau bernyala untuk Tuhan. Tuhan mau engkau, Tuhan gak mau kalau engkau suam. Yang suam itu dimuntahkan, dingin apalagi. Tuhan mau engkau bernyala-nyala cinta mula-mula. Engkau alami cinta mula-mula. Saudara, ketika kasih Kristus itu kau bisa rasakan setiap hari. Engkau menyadari betapa besar kasih Kristus atas hidupmu. Engkau akan bisa melewati begitu banyak tantangan, pergumulan, bahkan aniaya sekalipun. Engkau bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau jemaat di Roma akhirnya mati, mereka mati. Ada orang-orang dianiaya, mereka mati pada waktu itu. Tapi mereka mati dengan tersenyum. Karena membela imannya. Karena tak mempertahankan iman mereka sampai akhir hidupnya. Mereka bisa menanggungnya. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Saya mau saudara memahami hal ini. Saya mau saudara mengerti hal ini. Lebih daripada pemenang, bukan hanya sekedar kita nyanyikan. Lebih daripada pemenang, engkau harus punya mental seorang pemenang. Mental seorang pemenang tadi siap menderita karena nama Tuhan.
memikirkan tentang kekekalan daripada yang sementara. Tidak kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Amin, firman Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang memampukan kita untuk memberikan kekuatan kepada setiap kita, melewati setiap situasi dan tantangan yang besar, kesukaran-kesukaran dalam hidup kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita percaya, deklarasikan bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Baginya tidak ada yang mustahil. Percaya janji-janji Tuhan. Percaya janji-janji Tuhan dikenapi dalam hidupmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Percaya ketika engkau bersama dengan Tuhan, mari miliki mentalitas seorang pemenang. Engkau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kasih-Mu kepada Tuhan tetap bernyala-nyala. Engkau memikirkan perkara kekekalan, bukan hal yang sementara ini. Engkau tahu bahwa Tuhan akan menolongmu. Engkau tahu bahwa Tuhan memegang tanganmu melewati setiap tantangan-tantangan dalam hidupmu. Saya mau berdoa buat saudara. Engkau dikatakan lebih daripada pemenang karena cintamu kepada Tuhan. Kasihmu kepada Tuhan tidak akan bisa digoncangkan oleh hal apapun. Kesukaran, jemaat di Roma, ketelanjangan, penderitaan, kesukaran, kelaparan, bahkan aniaya, bahkan kematian, tidak ada satu pun yang menghalangi mereka dari cintanya kepada Tuhan. Hati mereka tak percaya kepada Tuhan. Saya mau berdoa pagi hari ini. Engkau siapkan hatimu untuk terus tetap kuat menghadapi setiap apapun. Gereja Tuhan harus siap menghadapi penderitaan sekalipun. Tapi iman kita tidak akan pernah rontok. Imanmu tidak akan pernah goyah. Karena Dia memberikan kekuatan kepadamu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadamu. Saat ini aku berdoa, mengalir kekuatan Tuhan atas hidupmu. Engkau tidak akan mudah meninggalkan iman percayamu. Engkau akan tetap teguh berdiri sampai kepada akhir hidupmu. Engkau akan memenangkan pertandingan imanmu. Dan engkau disebut lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepadamu. Yesus sudah memberikan kemenangan. Saat ini aku berdoa, engkau mengalami cinta mula-mula akan Tuhan. Roh yang segar kau alami. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah setiap hati saat ini. Roh yang segar engkau miliki. Ada keintiman dengan Tuhan. Ada keintiman dengan firman Tuhan. Setiap hari engkau alami itu. Tuhan tidak suka dengan yang suam-suam. Tuhan tidak suka dengan yang dingin. Tuhan mau kau bernyala-nyala panas untuk Tuhan. Mari berpikir tentang dampak hidupmu kepada kekekalan. Maka apapun yang Tuhan percayakan kepada hidupmu, mari bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan berikan. Waktu yang Tuhan berikan, kesempatan berkat yang Tuhan berikan, mari bertanggung jawab atasnya.
Dan pergunakanlah sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan, mendengarkan khotbah ini. Kalau engkau belum percaya kepada Yesus, saat ini waktu yang terbaik engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Undang dia masuk dalam hatimu. Saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan kananmu di dada. Aku berdoa dalam nama Yesus buat setiap umatmu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka belum percaya kepadamu, kepada Yesus saat ini. Mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari ikuti doa yang saya katakan. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Aku percaya Engkau mati buatku, menebus dosaku. Aku mengakui bahwa aku orang berdosa. Ampuni aku Tuhan. Aku mau menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam hidupku, tuntun aku dalam kebenaran-Mu. Aku percaya aku diselamatkan. Aku percaya namaku tertulis dalam buku kehidupan. Aku percaya aku menang bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saat ini aku berdoa juga. Saya mau berdoa bagi saudara yang sedang mengalami kelemahan dalam tubuhmu, mengalami sakit. Engkau mengalami pergumulan juga dalam keluargamu, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak saat ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan mau memulihkan keadaanmu. Aku berdoa dalam nama Yesus saat ini. Engkau jamaah yang sakit, diberikan kesembuhan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menumpangkan tangan-Mu atas mereka. Engkau menjamah bagian tubuh yang sakit saat ini mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi atas rumah tangga, pemulihan hubungan suami istri, pemulihan hubungan orang tua dengan anak, dipulihkan dalam nama Yesus. Pemulihan di keuangan, pemulihan dalam hubungan-hubungan dengan saudaranya. Engkau yang memberkati semua umat-Mu. Hamba terbatas untuk menyampaikan, tapi Roh Kudus akan terus membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberkati umat-Mu. Kita akhiri ibadah ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu sebagai tanda engkau berserah dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau menerima berkat Tuhan ini karena engkau percaya kepada Yesus. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Tuhan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti ibadah online kita hari ini dari awal sampai selesai. Terima kasih juga buat Pastor Soehartini atas firman Tuhan yang telah dibagikan, yang memberkati dan menguatkan kita semua. Izinkan saya mengingatkan kita semua untuk tetap memberikan persembahan dan persepuluhan ke nomor rekening yang telah disediakan, biar Tuhan kita melihat kita sebagai orang yang suka menabur. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk minggu depan tetap mengikuti ibadah online kita di bulan yang baru, bulan Desember, dengan sukacita yang baru di YouTube channel kita, YouTube channel Sitri Kenisa Bekasi. Jam 9.15 untuk ibadah King Kids dan jam 10.15 untuk ibadah umum. Jangan lupa juga untuk tetap like, comment, subscribe, dan share video ibadah kita ke banyak orang, ke kerabat kita, supaya banyak orang yang lebih diberkati lewat ibadah online kita. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.